A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah qadakhilna mudkhala sidiqin wa akhrijna mukhraja sidiqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan belajar bagaimana mewujudkan cita-cita, ya, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dan dijauhkan dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat, ya, satu tema, ya, di dalam program Keluarga Muslim kali ini, yaitu tentang menyikapi anak-anak yang sudah beranjak remaja. Ini penting, ya, karena memang ada, ya, rumah tangga yang kemudian pecah kongsi atau kemudian menjadi tidak harmonis, menjadi gelisah, menjadi porak-poranda karena sikap anak, atau ada yang tidak beres, ya, antara orang tua dengan anak, terutama anak yang sudah masih remaja, yang sudah beranjak remaja. Ketika dia masih kecil nggak ada masalah, karena mereka mengikuti semua apa yang kita arahkan. Tetapi ketika dia sudah beranjak remaja, ini sudah mulai muncul masalah. Dan kalau kemudian tidak disikapi dengan benar, maka ini bisa menimbulkan kegaduhan, kekacauan, bahkan bisa jadi kemudian pecah kongsi rumah tangga karena suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Ya, kata suaminya, kamu gimana? Saya kan cari uang, gitu kan, untuk keluarga ini. Kenapa kamu biarkan anak kita begini, ujung nyalain istri. Istri nggak mau disalahin, marah-marah lagi. Kamu pikir gampang ngurusin anak? Ya? Kamu tuh yang sering kerja, yang terlalu banyak di luar rumah, nggak ada family time, macam-macam kan. Ujung-ujungnya dor, ya. Kemudian pecah kongsi. Nah, ini yang harus kemudian kita coba pahami agar kemudian itu tidak terjadi dalam rumah tangga kita. Kita berharap anak-anak kita ini tetap sebagaimana yang dikehendaki dalam syariat agama kita, bahwa anak-anak ini tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik, ya, yang saleh, yang kemudian menjadi penambah ketentraman di dalam rumah tangga, bukan menjadi penambah masalah. Ini yang kemudian jangan kita anggap sepele. Jangan biarin aja lah anak itu nanti ngiding ikut gimana kita aja. Anak kita itu manusia, dia punya hati, dia punya rasa, dia punya pemikiran, Allah kasih dia kecerdasan, ya. Belum lagi kalau kemudian dia pergaulannya luas, ya, bacaannya banyak, gitu ya. Nah, ini akan menimbulkan persoalan. Dia akan banding-bandingkan, ya, bagaimana orang tuanya dengan orang tua temannya, bagaimana dia
Bagaimana orang tua menurut teori-teori dalam pendidikan. Orang tua saya kan harus gini. Ternyata orang tua saya kan nggak begitu. Nah itu sudah mulai itu. Makanya kemudian tidak bisa dianggap sepele. Ya, tidak bisa otoriter. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, ini yang harus kemudian kita khawatiri gitu ya sahabat Edrim, di dalam surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun ini surah yang ke-64 ya. Ayatnya yang ke-14. Surah At-Taghabun ayat ke-14 ini Allah menegaskan bagaimana ada ya, anak dan istri yang kemudian menjadi musuh bagi suami. Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, ya, para suami-suami ini harus ngerti nih ya. Hai orang-orang yang beriman, ya inna min azwajikum, sesungguhnya ya min azwajikum ya. Ada loh ya kata Allah selain gitu ya. Istri-istri kalian ya. Di antara istri-istri kalian wa auladikum, dan di antara anak-anak kalian aduwwan lakum, yang menjadi musuh bagi kalian. Ya, dia bagian dari rumah tangga kita, keluarga kita, tapi pemikirannya berbeda sendiri, sudut pandangnya berbeda sendiri, kebiasaannya berbeda sendiri. Kalau berbeda bagus, positif nggak apa-apa. Ini beda sendiri, negatif lagi. Orang tuanya senang baca Quran, dia lebih senang baca komik ya. Nggak apa-apa sih baca komik kalau benar mah. Ya, kadang-kadang isinya kan komik nggak benar ya. Ya, orang tuanya senang ke majelis taklim, dia lebih senang nongkrong di kafe ya. Gibah sama teman-temannya ya. Yang rokok ya, kadang-kadang minum-minum, ujung-ujungnya kena narkoba. Kan beda sendiri kan, beda sendiri aneh begitu. Kalau beda sendiri positif sih nggak apa-apa. Ya, orang tua senang baca Quran, anaknya bukan sekedar baca Quran, dia hafal. Ya, orang tuanya nggak hafal, dia hafal. Itu kan beda sendiri ya, tapi positif. Bagus ya. Nah, ini kalau sampai beda sendiri kemudian dia negatif, nah ini yang kemudian dikhawatirkan anak itu akan menjadi musuh ya bagi kita. Apa ciri anak itu menjadi musuh bagi kita? Ya, itu tadi ya, dia karena namanya musuh lah ya sahabat. Ada nggak sih orang yang merasa tenang ketika berhadapan orang yang dianggapnya sebagai musuh? Bapak dia atau ibu gitu kan ketemu orang, bapak anggap dia musuh, datang dia ke rumah kita. Tenang gak kita? Nyaman gak kita? Padahal dia gak ngomong apa-apa, cuma datang doang, nunjukin muka, masuk ke rumah kita, duduk gitu. Kita nganggap dia musuh. Nyantai gak kita? Pasti gelisah. Nah, itu cirinya. Jadi kalau kemudian ketika kita pulang ke rumah, ketemu dengan anak-anak kita, kalau kita merasa gelisah, marah, geram, macam-macam lah, maka anak ini menjadi musuh bagi kita. Tapi kalau kita ketemu dia, ya, kita tenang, tentram, berarti nggak jadi musuh. Ya, dia bagian dari keluarga kita. Karena apa? Kita merasa, ya merasa itu tadi ya, merasa nyaman. Kita merasa bahwa inilah keluarga saya, tempat mencurahkan kasih sayang, bukan tempat mencurahkan marah, emosi dan sebagainya. Lebih dahsyat lagi nanti di akhirat. Di dunia ya paling kita gelisah doang. Di akhirat dikejar-kejar kita sama dia. Ini dalam surah saya lupa nama surahnya. Disebutkan ya fa idza ja'atis sakhah ya. Yauma yafirul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imrin minhum yauma idin sa'nu yughni. Ya, apabila hari kiamat datang ya. Ya, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min ahihi, maka pada hari itu ada orang-orang yang lari ya dari saudaranya, wa ummihi wa abi, bahkan dia lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, bahkan dia lari dari istri dan juga anak-anaknya. Jadi nggak mau ketemu dia, ya. Nggak ketemu, dicari sama tuh anak, dikejar-kejar. Di dunia ya kalau anak jadi musuh kita segan ketemu dia, di akhirat apalagi. Di dunia itu bawaannya malas banget pulang ke rumah, ntar ketemu dia lagi gitu ya. Kena emosi lagi, malas kita pulang ke rumah. Di akhirat lebih malas lagi kita ketemu, makanya lari kita.
Jangan sampai itu terjadi. Ya, supaya nanti kita di akhirat tidak lari ketemu anak-anak kita. Kita tidak melarikan diri dari anak-anak kita, dari keluarga kita, maka di dunia ini kemudian kita luruskan, kita sikapi dengan benar anak-anak kita ini, agar kemudian dia menjadi pribadi-pribadi yang menjadi bagian dari rumah tangga, dari keluarga kita, bukan justru menjadi musuh. Ya, kalau kita baca berita, ya nauzubillah sahabat Etrim, banyak banget ya berita-berita tentang kasus-kasus ya di mana anak-anak ya ada yang tega ya menyakiti orang tua, bahkan nauzubillah ya, sampai membunuh macam-macam ya, ada yang berani ngeracun ya. Di Depok kejadian itu kan, ada ibu bapak plus kakaknya itu diracun sama anaknya, racun ya. Nah, gimana itu ya, otaknya itu, gimana itu jiwanya. Maka kemudian kita harus bisa ya menyikapi dengan baik. Nah, bagaimana Abi Kenji ya bicara menyikapi anak-anak remaja, anak-anak yang sudah beranjak remaja? Yang pertama ya, orang tua, kita sebagai orang tua ya, kita sebagai ibu ya, sebagai ayah ya, sebagai nenek gitu ya, kita sebagai kakek ya, harus paham bahwa remaja ini ya, ketika anak sudah beremaja, maka dia adalah pribadi yang berbeda dengan kita. Dia memiliki perbedaan individual. Dia sudah punya cara sendiri. Yang saya katakan tadi, dia punya sudut pandang, pemikiran, penilaian. Ya, berdasarkan apa yang dia lihat, dia baca, ya, dia dengar, dia pelajari. Maka dia sudah punya identitas diri sendiri. Dia udah berubah ya. Nah, istilahnya kalau dalam IPA itu dari kepompong jadi kupu-kupu. Kan dua benda beda tuh ya. Kalau kepompong itu isinya ulet ya. Nah, kalau udah jadi kupu-kupu udah beda lagi, udah bisa terbang dia. Nah, jadi jangan kemudian kita menyikapi sikap yang sama ketika anak-anak sudah remaja dengan sikap dia masih kecil. Kalau masih kecil itu dia sama kita, ya. Karena kita dalam konteks membentuk dia. Nah, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, ya kita tekankan ke dia. Nah, tapi kalau dia sudah remaja, maka tidak bisa lagi kemudian kita gunakan pendekatan yang sama ketika dia masih kecil. Kenapa? Karena dia sudah menjadi individu pribadi yang berbeda. Nah, maka cara mendekatinya juga harus berbeda. Cara lama gitu jangan dipakai lagi. Dulu zaman masih di kecil-kecil kita suka ngebentak kalau dia salah. Kalau udah remaja itu nggak perlu, udah nggak boleh lagi. Ya, kita main tangan, main jewer, main cubit ya. Nah, sebetulnya nggak boleh ya. Ya orang tua yang main tangan itu nggak boleh. Ya, kalau mau main tangan pun, ya, yang diizinkan hanya memukul tapak tangan lah ya. Nah, tapak tangan atau betis dan tapak kaki. Maka di luar itu nggak boleh nyubit, apalagi jewer ini. Ada orang tua ngejewernya betul-betul mau menyakiti gitu kan, nggak boleh. Kalau mau ngerotan juga yang dirotan ya tapak tangan atau kemudian betis atau tapak kaki. Jangan ngerotan punggung. Punggung itu, ya, punggung yang dirotan itu punggung kriminal ya, dalam syariat Islam. Punggung yang disebat itu ya. Ya, sebat itu maksudnya dicambuk gitu, yang dipukul pakai rotan itu. Ada punggungnya orang-orang pelaku kejahatan, yang minum khamar, ya, nggak sholat Jumat, ya, nggak puasa itu ya di bulan Ramadan, nah, itu hukumannya cambuk punggungnya. Ya, anak kita kan bukan penjahat ya, bukan kriminal, maka nggak layak kemudian sampai punggungnya disakiti, dipukul, dicambuk. Nah, ini anak kita ya, dia bukan penjahat, dia sedang belajar, dia sedang mengamati situasi, kondisi, keadaan untuk membentuk diri dia. Maka yang benar apa ya kita arahkan. Nah, ini yang benar orang tua harus paham ya. Jadi jangan sampai menyamakan cara mendidik anak ya ketika dia masih kecil ya, usia sekolah dengan anak-anak yang sudah mulai beranjak remaja. Jangan disamain ya.
Kadang orang tua mikir anak saya tuh biar kata udah tua sama aja buat saya masih kecil dia. Nah ini nggak boleh. Ya tetap anak kita itu ya kita sikapi sebagaimana umur dia. Ya, anak saya ini udah bukan anak kecil lagi, sudah remaja. Ya. Kemudian anak saya ini sudah dewasa ya, udah punya anak, saya udah punya cucu. Itu udah harus beda sikap kita dengan dia. Ya. Yang kedua, nah itu kan kita juga harus memahami hal-hal yang kemudian membuat anak-anak ini menjadi berbeda. Kenapa dia berbeda? Ya karena dari segi hormon sudah mulai ada hormon yang keluar, ya yang tidak keluar ketika dia masih kecil. Jadi dia sudah punya hormon sendiri, gitu ya. Ya. Anak laki-laki ya punya kecenderungan hormon tersendiri, anak perempuan punya kecenderungan hormon tersendiri. Kemudian sistem sarafnya juga beda, gitu kan. Makanya perempuan itu cenderung lemah lembut, gitu ya, gerakannya, tutur katanya, bahasanya. Anak laki-laki udah lebih gahar, gitu kan. Nah ini orang tua harus paham bahwa sudah ada perbedaan secara fisik aja, sudah ada perbedaan pertumbuhan. Maka itu juga akan ada pengaruhnya kepada jiwa mereka. Nah kalau kita tidak memahami dengan baik, maka akan menjadi sulit bagi kita untuk membentuk, menyikapi anak-anak kita sebagaimana kita harapkan. Dan akhirnya kemudian anak itu menjadi musuh. Ya, menjadi musuh. Kalau udah jadi musuh, yang susah kita juga, yang kewalahan kita juga. Nah, karena itu kemudian ini yang kita harus pahami. Yang ketiga, ya, yang harus kita pahami adalah, atau bagaimana menyikapinya adalah, bimbing mereka untuk menjawab segala kebingungan. Yang pertama tadi kita pahami, ya, sadar kita bahwa ini anak kita ini udah berubah, udah remaja. Maka nggak boleh lagi sama menyikapi, ya, atau mendidik, ya, berbicara apa semuanya, cara kita menyikapi anak kita dengan anak ketika sudah remaja dan kecil. Ya, kemudian pahami juga, sadari bahwa sudah nih secara fisiknya sudah berubah, ya, sudah punya hormon sendiri, sudah punya kecenderungan ke sini, sudah balik lah, gitu ya. Maka nggak bisa sama lagi. Dulu waktu kecil-kecil mandi bareng, gitu ya. Ibu sama anaknya yang laki-laki, udah gede nggak boleh lagi, ya. Ya, udah balik tuh nggak boleh lagi. Biasa dulu waktu kecil-kecil cium bibir, gitu ya. Ya kalau udah balik nggak bisa lagi, anak laki kita kemudian mencium bibir aja, gitu kan. Nah, itu orang tua harus paham, gitu kan. Nah yang ketiga, ya ini yang penting, ini sangat penting. Kita harus bisa menjawab segala kebingungan-kebingungan yang muncul dalam masa pertumbuhan remaja dia. Nah, ini biasanya ini paling susah itu kalau dalam keluarga yang memang orang tua ya, istri dan suami sudah punya masalah. Ya dalam bahasa ininya yang sudah cerai lah. Nah ini anak kita bingung. Kenapa orang tua saya bisa cerai? Kenapa? Nah itu kebingungan itu tuh, sahabat Edrim, ya. Yang membuat anak kemudian kalau nggak terjawab itu, nah dia nanti akan jadi pribadi yang kemudian menyimpang, ya, bahkan kemudian menjadi musuh bagi kita. Maka yang paling baik ya jangan sampai anak-anak kita bingung. Ya, pertahankan rumah tangga. Kadang anak itu bingung. Ayah ini katanya sayang sama keluarga, tapi kalau pulang ke rumah marah-marah aja. Ya, ibu sering di KDRT-in, ya. Nah, itu kan. Ribut aja, itu kan. Itu anak-anak kita bingung. Nah, ini nggak boleh terjadi. Ya. Jadi kebingungan pada diri remaja, ya, pada diri anak-anak kita yang remaja ini harus bisa kita jawab, kita atasi. Jangan sampai dia bingung. Kalau dia bingung pun kita kasih penjelasan. Ya. Apalagi kalau menyangkut agama, ya, anaknya bingung. Ibu katanya Islam, tapi nggak pakai kerudung. Nah, kita mau ngomong apa? Bapak katanya Islam, ya, tapi kemudian saya lihat suka minum khamar, minum arak, minum bir, kan padahal haram dalam Islam. Nah ini nih PR banget nih buat orang tua, ya. Nah, karena kalau sudah anak menilai kita nggak benar, misalnya ya, jawaban yang kita berikan tidak menjawab kebingungan dia akan menilai berarti orang tua saya nggak benar. Kalau udah ada kesimpulan itu, ya siap-siaplah dia akan menjadi musuh, ya,
bagi kita orang tuanya. Ya ada juga begitu kan, ya keluarga ya anaknya dimasukin ke pesantren, tapi ibunya ya nggak benar lah gitu ya. Ya nanti kan anak bingung gitu, mau gimana saya, ya nanti dia murung sendiri ya, nanti ketemu temennya juga bingung sendiri, ini ibu kamu, iya kok begitu. Makanya orang tua harus bisa menjawab kebingungan itu, dan kalau bisa kemudian ya yang terbaik adalah ya menyelesaikan kebingungan anak itu dengan sikap yang benar. Misalnya anaknya nanya, ibu kan Islam, saya kan masuk di pesantren, iya. Kenapa nak? Kok ibu nggak tutup aurat sih? Nah ini orang tua udah harus paham ya. Nah, segera sadari aja, iya sih ibu. Dan udah jangan ikut hawa nafsu lagi, udah ikutin aja kata anak. Jadi kamu maunya gimana dek? Nah, ya saya pengen ibu kayak ibu yang lain, misalnya pakai bapak tutup aurat. Ya udah. Niatkan kalau memang ingin anak ini menjadi keluarga kita dan tidak menjadi musuh, iya deh. Mulai sekarang bunda janji ya, bunda kalau keluar rumah akan tutup aurat, pakai kerudung. Nanti kalau itu sikap kita, dia akan seneng, dia nggak akan jadi musuh kita, karena kebingungannya udah kejawab. Tapi kalau kebingungan nggak kejawab, dia akan jadi masalah. Orang tua yang bapak ya, anaknya nanya, Pak, kenapa sih bapak suka main judi online? Kan judi nggak boleh pada dalam agama, hukumnya haram. Saya di sekolah dikasih tahu sama guru, Pak, judi nggak boleh, kok papa main judi juga. Mau nyari alasan apa kita? Maka jawaban terbaik, sikap terbaik ya kesampingkan hawa nafsu kita agar anak ini tidak menjadi musuh bagi kita. Iya gimana ya dek, papa salah memang. Terus gimana? Ya harus papa nggak boleh main judi, ya deh. Ya papa janji sama kamu nih, nggak akan main judi online lagi. Nah itu, baru itu akan bisa menjawab kebingungan para remaja. Yang kemudian yang keempat yang harus dipahami adalah anak-anak remaja ini punya idealisme sendiri, bahwa setelah mereka dewasa, setelah mereka remaja, mereka kemudian punya hak untuk menentukan arah hidup mereka mau kemana. Nah, kemudian orang tua dalam hal ini menyikapinya dengan baik. Bagaimana baiknya? Hargailah idealisme yang ada pada diri mereka. Kadang-kadang banyak orang tua yang tidak menghargai idealisme anak. Nah, prinsipnya apa? Kamu anak bapak, anak ibu, ya kamu harus ikut apa kata ibu, kata bapak. Nah, ini udah nggak bisa. Jadi caranya gimana? Nah, disinilah kemudian pentingnya kita berdiskusi, ngobrol, duduk bareng sama anak-anak. Kakak kan sudah mau SMA nih, nah, kakak mau kemana nanti? Nanti kalau udah SMA nanti kan ujung-ujungnya kuliah, kira-kira mau kuliah di mana, mau seperti apa. Nah ini kita sudah harus kemudian duduk bareng. Katakanlah kita punya harapan ya, ini misalnya ibunya dokter ya, pengen anaknya jadi dokter. Nah diskusinya itu harus intens dan kemudian memberikan arahan yang positif, bukan kemudian memaksakan kehendak. Yang terjadi sekarang itu banyak orang tua yang memaksakan kehendak. Papa nggak mau tahu, kamu harus masuk ke sini begini. Nah itu yang kemudian membuat anak menjadi berontak. Karena merasa apa? Idealismenya tidak dihargai. Dia tidak punya pilihan untuk kemudian membandingkan idealisme dia dengan idealisme orang tuanya. Orang tuanya pengen anaknya jadi dokter, tapi dia merasa dia nggak menguasai pelajaran-pelajaran kedokteran. Dia lebih senang ke seni misalnya. Ya. Jadi artis gitu kan, jadi pemusik misalnya. Nah, dia mau bicara nggak bisa, orang tuanya nggak ngerti, ya, sikapnya nggak benar. Nah ini jadi masalah. Nah, ini yang kemudian orang tua harus paham bahwa anak itu sudah punya idealisme sendiri dan kita cara menyikapinya dengan berdiskusi, berbicara. Kita pertemukan, oke lah, kita pengen benar anak kita menjadi seperti yang kita harapkan, tapi dia punya idealisme sendiri. Nah ini kita diskusikan, kita cari titik temu. Nah, orang tua yang hebat yang bisa menggiring anaknya, idealisme anaknya sesuai dengan idealisme dia.
Lalu saya kadang ngobrol sama anak kayak gitu aja di mobil. Kamu udah gede mau jadi apa? Gak tahu Pak misalnya. Dia jawab gitu ya. Saya bilang, kamu tahu nggak? Zaman kamu nanti sudah dewasa, persaingan ketat, dan kamu harus punya skill, punya kemampuan. Saya bilang gitu. Kalau kamu nggak punya skill, nggak punya kemampuan, kamu digerus sama orang-orang punya skill. Akhirnya apa? Nanti kamu ya susah cari duit. Saya bilang gitu aja. Oh gitu Pak ya, iyalah. Dan kalau kata Papa, ini, yang paling enak cari duit ya kayak ibu kamu. Kamu tuh lihat sendiri ya gimana ibu kamu ya, jadi dokter gitu kan, dokter gigi gitu kan. Sekali ngecas pasien berapa? Saya bilang gitu, iya juga Pak ya. Iya. Jadi gimana Pak? Bagusnya kamu jadi dokter gigi. Iya deh Pak. Jadi begitu, ya, menggiring, ya. Tapi dengan dialog yang mencerahkan, sehingga kemudian tidak ada konflik ya, antara kita dengan anak kita. Nah, itulah ya sahabat iDream, cara ya terbaik ya yang bisa dicoba ya di dalam menyikapi anak-anak yang sudah beranjak remaja. Demikian yang benar dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan khilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.